Cek, lo, satu, cek. Shalom, damai di hati, jemaat yang berada di rumah. Demikian dan pagi hari ini kita bersyukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa. Kita sungguh percaya, kita meyakini boleh menikmati nafas kehidupan, ibadah. Sebelum kita memulaikan ibadah saat ini, hari ini hari Minggu 8 Agustus, pagi yang dilaksanakan dalam bentuk live streaming bagi jemaat, Bapak Ibu, Saudara-saudara yang berada di rumah. Tata ibadah yang digunakan Kadim yang akan melayani ibadah GMTH. Saudara-saudara jemaat sekalian, khusus BEM Sentrum Tatelu Warukapas mengucapkan selamat pagi untuk kita semua yang mengambil bagian dalam ibadah di hari Minggu saat ini. Demikian jemaat yang beribadah di rumah masing-masing. Tema ibadah saat ini, gereja dan bangsa. 11
hingga ayat yang ke-20. Kiranya ibadah ini membawa beriman kepada Yesus Kristus Tuhan kita. Dan jemaat sekalian, NNBT nomor 27 Tuhan, Engkaulah tempat kala ku cemas dan di saat ku lemah, Tuhanmu yang kuat menyejukkan hati. Perlindunganku damai sejak Yesus, sungguh Engkaulah juru selamat. Tebus aku dari dosa, panjatkan kepadamu Tuhan. Gerak yang diberikan padamu, kemuliaan bagi Allah. Pujilah Tuhan, pujilah Tuhan. Hanya halik dunia berbakti dan melayani Dia. Jemaat sekalian, di NK hikmat Kasihnya untuk dunia jemaat, Putranya kudus menebus. Pujilah, pujilah, kuatlah dunia, bergemar mendengar, mendengar suaranya. Dipuji padanya sebab hikmatnya. Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan
yang menjadikan kita. Dan kawanan domba tuntunan tangannya. Marilah kita berdoa. Datanglah kepada kami ya Allah, seperti kami datang kepadamu. Kami tempat perlindungan dan kekuatan untuk selama-lamanya. Kami bersyukur ya Tuhan, untuk waktu dan kesempatan yang Tuhan perkenankan bagi kami di hari Minggu yang kudus dan mulia ini. Kami boleh ada dalam satu persekutuan yang beribadah. Kami mau menyembah Engkau Tuhan. Kami mau memuliakan nama-Mu. Oleh karena keagungan kuasa dan kasih-Mu yang terus dinyatakan di tengah-tengah perjalanan kehidupan kami. Sungguh luar biasa Engkau Tuhan. Tuhan baik, bahkan terlalu baik hadir-Mu di tengah-tengah kehidupan kami. Tuhan yang telah menuntun, Tuhan yang telah menyertai, memelihara kehidupan kami. Ada saat ini. Karena itu, dalam rasa syukur kami datang menyembah-Mu Tuhan. Lewat persekutuan yang beribadah, kami memohon, ya Tuhan hadirlah di tengah-tengah kami. Tuhan tuntunlah kami yang beribadah saat ini, sehingga ibadah kami di hari Minggu ini jadi hanya di dalam nama Tuhan Allah yang adalah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. NNBT nomor 7, mari puji Tuhan Yesus. Silakan duduk. Saudara-saudara, dengan penuh kerendahan hati dalam persekutuan ibadah ini, marilah kita datang kepada Tuhan, mengaku dosa kita kepadanya. Dosaku kuberitahukan kepada Allah, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, dengan penuh kerendahan hati, kami sujud menyembah-Mu. Sambil kami membawa segenap kehidupan kami, karena sesungguhnya hidup ini adalah milik Tuhan. Dan tidak ada satupun perkara dalam hidup kami yang luput dari pandangan-Mu. Baik ketika kami berlaku benar, ataupun ketika kami ada dalam dosa. Oleh karena itu, di saat ini dalam kesadaran iman yang sungguh kami mau datang kepada-Mu Tuhan, membawa kehidupan kami, sambil mengaku akan segala dosa dan pelanggaran kami, sengaja ataupun tidak sengaja, ketika kami menyakiti hati sesama kami, bahkan ketika kami menyakiti hati-Mu Tuhan. Kiranya belas kasih Tuhan dinyatakan atas kami. Pengampunan Tuhan berlaku bagi kami, karena sesungguhnya
Kami memiliki kerinduan untuk dibaharui oleh-Mu Tuhan. Untuk senantiasa hidup menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kami menyadari akan kekurangan kami. Kami menyadari akan keterbatasan kami Tuhan. Sebagai manusia terkadang lemah. Terkadang kami tidak mampu mengendalikan keinginan dan keegoisan kami. Karena itu tolong kami Tuhan, agar kami mampu membentuk karakter hidup yang mau melayani Tuhan. Tuhan, bentuk kami sesuai dengan keinginan Tuhan. Karena satu hal yang kami percaya bahwa rancangan-Mu dalam hidup kami adalah rancangan yang penuh damai sejahtera. Kendati pun harus kami lalui lewat tantangan, pergumulan, bahkan penderitaan sekalipun. Tuhan hendak membentuk kehidupan kami. Karena itu saat ini Tuhan, kami bawa hidup kami kepadamu. Bentuklah seturut kehendak-Mu. Ampuni kami dari segala dosa dan pelanggaran kami. Allah yang Maha Kuasa, yang dengan sukarela memberi pengampunan kepada setiap orang yang menyesali dosanya dan berpaling kepadamu. Sekarang ini genapkanlah kiranya janji anugerah-Mu yang menyelamatkan itu ke dalam hati tiap-tiap orang yang menyesali dosanya. Hapuskanlah semua dosa kami dan bersihkanlah hati nurani kami oleh pengorbanan Kristus Tuhan kami, dan peliharalah kami selalu dalam damai sejahtera dan kegembiraan kehidupan yang suci, supaya untuk selama-lamanya kami boleh mengasihi Dikau dan mengabdi kepadamu. Dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Suara-Mu kudengar. Diriku supaya ku di Golgota dibasuh darah-Mu. Aku datanglah Tuhan padamu. Dalam darah-Mu kudus, sucikan diriku. Dengarkanlah janji anugerah Allah dalam Yohanes 3 ayatnya yang ke-16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kidung Jemaat 395, betapa indah harinya. Harinya saat ku pilih penebus, alangkah sukacitanya ku memberitakannya terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku, ku diajari penebus, berjaga dan berdoa terus. Indahnya harinya
Yesus membasuh dosaku. Jemaat di Marilah kita mengangkat puji-pujian kita kepada Tuhan secara berbalasan. Sekarang ini muliakanlah Tuhan Allah kita, dan pujilah namanya yang tinggi luhur. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Pujilah Tuhan. Hai saudara suku bangsa, Sebab kasih-Nya hebat atas kita. dan kesetiaan Tuhan. Kita menyanyi NNBT nomor 9, Ku akan selalu. Ku akan selalu kepadamu Yesus Tuhan yang menanggung semua dosaku, karena kasih-Mu yang besar. Betapa agung Kau Tuhan, betapa baik Kau Tuhan, kasih-Mu yang tak terukur membuat hatiku tenang. Jemaat disilakan duduk. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Karena itu mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, renungkan akan firman-Mu. Kami memohon tuntunan Tuhan kiranya menjadi ketika kami membaca dan merenungkan akan firman-Mu, kami diberi kemampuan untuk memahami apa yang Tuhan kehendaki, untuk kami nyatakan dalam kehidupan kami di setiap hari, sehingga benar kami boleh menjadi pendengar dan pelaku firman yang setia. Karena itu tuntunlah kami semua dan pakailah hamba-Mu saat ini, berfirmanlah ya Tuhan, kami siap untuk menyambutnya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, dalam persekutuan ibadah kita di saat ini, kita akan membaca bagian firman Tuhan dalam Perjanjian Lama, Kitab Keluaran pasal 2, ayat 11 sampai ayatnya yang ke-22. Keluaran pasal 2 ayat 11 sampai ayatnya yang ke-22. Oleh Lembaga Alkitab Indonesia diberi judul Musa membela bangsanya, ia lari ke tanah Midian. Pada waktu itu, ketika Musa telah dewasa, ia keluar mendapatkan saudara-saudaranya untuk melihat kerja paksa mereka. Lalu dilihatnyalah seorang Mesir memukul seorang Ibrani, seorang dari saudara-saudaranya itu. Ia menoleh ke sana sini dan ketika dilihatnya tidak ada orang, dibunuhnya orang Mesir itu dan disembunyikannya mayatnya dalam pasir. Ketika keesokan harinya ia keluar lagi, didapatinya dua orang Ibrani tengah berkelahi. Ia bertanya kepada yang bersalah itu, "Mengapa engkau pukul temanmu?" Tetapi jawabnya, "Siapakah yang mengangkat engkau menjadi pemimpin dan hakim atas kami? Apakah engkau bermaksud membunuh aku
sama seperti engkau telah membunuh orang Mesir itu?" Musa menjadi takut, sebab pikirnya, tentulah perkara itu telah ketahuan. Ketika Firaun mendengar tentang perkara itu, dicarinya ikhtiar untuk membunuh Musa. Tetapi Musa melarikan diri dari hadapan Firaun dan tiba di tanah Midian. Lalu ia duduk-duduk di tepi sebuah sumur. Adapun imam di Midian itu mempunyai 7 anak perempuan. Mereka datang menimba air dan mengisi palungan-palungan untuk memberi minum kambing domba ayahnya. Maka datanglah gembala-gembala yang mengusir mereka. Lalu Musa bangkit menolong mereka dan memberi minum kambing domba mereka. Ketika mereka sampai kepada Reuel ayah mereka, berkatalah ia, "Mengapa selekas itu kamu pulang hari ini?" Jawab mereka, "Seorang Mesir menolong kami terhadap gembala-gembala. Bahkan ia menimba air banyak-banyak untuk kami dan memberi minum kambing domba." Ia berkata kepada anak-anaknya, "Di manakah ia? Mengapakah kamu tinggalkan orang itu? Panggillah dia makan." Musa bersedia tinggal di rumah itu. Lalu diberikan Reuel Sipora anaknya kepada Musa. Perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki. Maka Musa menamainya Gersom, sebab katanya, "Aku telah menjadi seorang pendatang di negeri asing." Demikian pembacaan firman Tuhan. Tuhan kiranya memberkati pembacaan firman-Nya yang suci. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara, diundang kita semua untuk berdiri. Dalam persekutuan ibadah ini kita akan mengungkapkan pengakuan iman menurut pengakuan iman rasuli. Tuhan, tambahkanlah iman kami, dan kebenaran-Mu akan memerdekakan kami. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, Tuhan kita yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi. Percaya kepada Roh Kudus, orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita sambut melakukan Kidung Jemaat 397, Terpuji Engkau Allah Maha Besar. Puji Engkau Allah Maha Besar, karena Yesus telah bangkit dan hidup kekal. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, amin. Jiwa kami Kau jadikan tegar abadi. Jemaat disilakan duduk. Kita akan masuk dalam doa umum, doa syafaat. Di dalamnya kita akan menopang saudara-saudara kita yang ada dalam pergumulan sakit, baik yang dirawat di rumah sakit, tetapi juga kita akan membawa dalam doa untuk setiap gumul bersama kita, baik persekutuan pribadi, keluarga, jemaat, masyarakat. Karena itu mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur
ketika kami masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk menikmati hidup sampai pada hari ini. Kami berterima kasih karena Tuhan pelihara kehidupan kami. Kami boleh menjalani hari-hari kehidupan kami sehingga kami boleh ada sampai pada saat ini dengan kekuatan, kesehatan yang Engkau anugerahkan bagi kami. Terlebih ketika kami diberi waktu oleh Tuhan untuk ada dalam satu persekutuan yang beribadah. Rasakan ketika kami boleh menaiki-Mu akan memperlengkapi kehidupan kami. Dan pun secara bersama doa, menaikkan setiap permohonan demi permohonan kami kepadamu Tuhan. Karena hanya kepadamu ya Tuhan, tempat kami berseru, dan untuk setiap jawaban doa kami, pertolongan Tuhan tidak pernah datang terlambat. Selalu indah pada waktunya apa yang Engkau nyatakan atas kami. Sehingga di kesempatan ini Tuhan, sebagai persekutuan jemaat Tuhan, kami saling mendoakan, kami saling menopang, kami saling meneguhkan satu dengan yang lain. Ketika ada saudara-saudara kami yang saat ini Tuhan tengah bergumul berjuang melawan sakit penyakit yang mereka alami, baik dalam perawatan di rumah maupun di rumah sakit. Di antaranya kami berdoa bagi Penatua Bapak Nixon Langi, Bapak Welton Bawohang, dalam proses pemulihan kesehatan. Kiranya Tuhan menolong. Demikian dengan orang-orang tua kami yang sudah lanjut usia, saudara-saudara kami jemaat yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu dalam kelemahan tubuh, yang saat ini tengah melaksanakan isolasi mandiri, tidak terjangkau dengan tangan kami Tuhan. Tetapi kami percaya ada kuasa di setiap doa yang kami naikkan kepadamu memohon. Belas kasih-Mu Tuhan kiranya menjamah saudara-saudara kami yang sakit, yang lemah, agar ada pemulihan, ada kekuatan baru yang Engkau beri, kesembuhan teralami. Dan nama-Mu Tuhan yang senantiasa kami puji dan kami muliakan. Demikian Tuhan, kami pun ada bergumul bersama dengan keluarga Mantiri Manurip Jemaat Kolom 10 yang hendak mempersiapkan proses persalinan secara sesar Ibu Jess Manurip di Rumah Sakit Kasih Ibu Manado, yang jika Tuhan berkenan akan dilaksanakan pada besok hari. Kami mohon Tuhan, kiranya Tuhan yang akan menolong, Tuhan yang akan memberkati proses persalinan itu sehingga berjalan dengan baik. Dijauh-jauhkan dari rupa-rupa hal yang tidak diinginkan. Tuhan berkati, Tuhan jaga. Baik ibu dapat melewati proses persalinan itu dengan baik, tetapi juga anak yang ada dalam kandungan terlahir dengan selamat sejahtera yang dari-Mu Tuhan. Setiap gumul kami taruh dalam tangan-Mu, karena kami percaya tangan Tuhan yang kuat selalu menopang kehidupan kami. Karena itu saat ini kami bawa kehidupan seluruh jemaat Tuhan yang ada di Jemaat Gemim Sentrum Tatelu Warukapas hanya ke dalam tangan kasih-Mu. Terima kasih Tuhan. Ketika kami juga boleh bersyukur bersama dengan saudara-saudara kami yang menikmati berkat Tuhan di tengah usaha pekerjaan,
yang menikmati berkat Tuhan atas ketambahan usia, kelahiran maupun perkawinan, yang menikmati berkat Tuhan atas segala sesuatu yang mendatangkan sukacita dalam hidup. Kiranya setiap syukur kami menjadi sempurna hanya di dalam tangan kasih-Mu. Sehat kuat umur panjang dari Tuhan, kiranya akan terus mewarnai hari-hari kehidupan kami. Suka dan duka yang kami alami, semua kami percayakan hanya dalam tangan-Mu. Seluruh jemaat Gemim Sentrum Tatelu Warukapas, termasuk di dalamnya pelayan khusus yang Tuhan percayakan untuk melayani, baik di kolom maupun di Bipra. Tuhan kiranya memberkati perangkat pelayanan yang ada, para pendeta, penatua syamah, misi kerja dalam kerja pelayanan bersama. Tuhan memberkati kostor, urusan rumah tangga, pegawai gereja. Tuhan memberkati kami semua dalam pemberian diri, menopang pelayanan, termasuk di dalamnya memberkati panitia, pembangunan renovasi gedung gereja. Tanpa Tuhan kami tidak dapat melakukan apa-apa. Karena itu berikanlah kami hati sebagai hamba yang senantiasa ada dalam kesediaan diri untuk dipakai oleh Tuhan melayani dan memberi yang terbaik, bukan untuk kami, tetapi kami lakukan semuanya hanya untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Dalam persekutuan kami saat ini, kami juga bersyafaat, kami berdoa bagi pemerintah yang ada mulai dari pusat sampai di daerah, di desa kami, hukum tua, perangkat-perangkat desa yang ada di dalamnya. Tuhan menolong kami, beri hikmat agar roda pemerintahan boleh berjalan dengan baik seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Demikian ketika saat ini kami ada dalam gumul bersama di tengah pandemi COVID-19 yang membuat aktivitas kami terganggu, yang membuat segala sesuatu dibatasi termasuk ketika kami beribadah. Tetapi uluran tangan kasih menjadi bagian kami. Tuhan menolong para medis, dokter, perawat. Tuhan jaga mereka, Tuhan pagari dengan kuasa-Mu, sehingga ketika mereka memberi diri dalam pelayanan bagi masyarakat yang dalam keadaan sakit, mereka tetap terlindungi, baik secara pribadi tetapi juga bersama dengan keluarga mereka. Demikian dengan kami semua, Tuhan jaga dan lindungi, baik ketika kami berada di rumah, bahkan ketika kami harus beraktivitas di luar rumah. Tuhan kasihani kami. Kami yang bekerja, Tuhan jaga kami, Tuhan lindungi kami ketika kami mengupayakan kesejahteraan hidup keluarga kami. Tolong kami Tuhan, buka jalan agar kami dapat memenuhi kebutuhan kehidupan kami dengan baik, kendati pun dibatasi oleh kesehatan, kekuatan Tuhan beri, tetapi juga hikmat bagi kami semua untuk dengan taat dapat mematuhi protokol kesehatan yang dianjurkan untuk kami jalani. Semuanya kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Jadilah Tuhan kehendak-Mu dalam hidup kami, karena kami percaya bahwa rancangan Tuhan bagi kami adalah rancangan yang mendatangkan damai sejahtera. Setiap pokok doa kami hanya mau bawa, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Ini doa kami Tuhan, ini syukur, ini permohonan kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, supaya kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya.
Amin. Shalom, damai di hati. Puji Tuhan, oleh karena berkat kasih dan kemurahan Tuhan, kita boleh ada sebagai mengucap syukur karena Tuhan masih memberi kita kesempatan untuk menikmati kehidupan. Teristimewa ketika Tuhan jaga kita, Tuhan beri kekuatan, kesehatan, Tuhan pelihara kehidupan pribadi keluarga kita, dan kita masih diberi waktu untuk bersekutu, beribadah bersama di dalam Tuhan. Baik kita pelayan khusus yang ada di gedung gereja, teristimewa bagi saudara-saudara jemaat yang beribadah di rumah masing-masing. Di tengah pandemi ini ada pembatasan demi pembatasan yang membatasi ruang gerak kita, termasuk ketika kita beribadah. Jemaat beribadah dari rumah, tetapi bukan berarti mengurangi nilai syukur kita ketika orang mau menyatu di dalam Tuhan. Orang mau beribadah berkumpul boleh dibatasi, tetapi tidak ada yang dapat membatasi kita dari kasih Tuhan. Itu yang harus orang tetap pelihara dan ingat dalam hidup kita. Bahwa kasih Tuhan tidak akan pernah berkesudahan di tengah segala kondisi, di tengah segala situasi. Seperti ada ungkapan lagu dalam kidung jemaat, suka dan duka dipakai Tuhan untuk kebaikan kita. Dan ketika Tuhan hendak menyatakan segala sesuatu dalam kuasanya bagi kita manusia, tidak ada yang dapat membendung kuasa Tuhan. Dia yang berdaulat. Otoritas Tuhan penuh, baik atas kita selaku manusia, tetapi juga atas dunia selaku ciptaannya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di hari Minggu ini kita ada dalam perenungan mengubah mental kekerasan menjadi melayani sebagai tema mingguan kita di sepanjang minggu yang berjalan ini. Melalui perenungan dalam Keluaran pasal 2 ayat 11 sampai ayatnya yang ke-22 yang menceritakan tentang Musa membela bangsanya, ia lari ke tanah Midian. Musa, siapa yang kenal Musa? Sebagai orang percaya, orang tahu bagaimana Musa dipakai oleh Tuhan dengan sangat luar biasa. Ketika Musa menuntun orang Israel keluar dari tanah perbudakan masuk pada tanah perjanjian, tanah Kanaan. Kendati pun Musa pun nggak masuk di situ. Tetapi bukan soal itu saja, sesungguhnya Musa memang telah dipersiapkan oleh Tuhan untuk dipakai. Kisah tentang Musa orang tahu toh. Pada saat orang Israel dalam ketertekanan oleh karena penderitaan yang dialami akibat perintah dari Raja Mesir yang bilang, bunuh semua anak laki-laki yang terlahir dari perempuan Ibrani. Musa lahir pada masa itu. Karena iman, karena kepercayaan yang dimiliki, Musa pe mama Yokebed, dia mampu dalindungi Musa selama 3 bulan. Dan bukan kebetulan Musa anyor ditampa Firaun pe anak zaman diakang. Dan bukan kebetulan Musa pe kakak Miriam dalia-lia kong menawarkan paputri Firaun. Nanti tak saya cari orang mau kasih menetek pada dia. Ini bukanlah satu kebetulan karena tidak pernah ada kata kebetulan dalam kehidupan beriman setiap orang percaya. Karena apa? Karena itu semua terjadi dalam rancangan Tuhan.
Karena Musa memang Tuhan persiapkan. Musa hendak Tuhan pakai. Kalau Tuhan mau pakai orang, banyak cara Tuhan untuk dinyatakan sehingga maksud Tuhan itu terwujud. Sama dengan Tombe cerita minggu lalu. Biar le mau lari di mana Yunus, Tuhan tangka. Lebih dulu yang tangka dia ikan besar. Baru Tuhan ubahkan DP kehidupan. Musa pun ditempa DP kehidupan Bapak Ibu Saudara-saudara, bukan nyanda. Kalau orang mau baca apa yang terjadi ini heroik sekali apa yang dilakukan oleh Musa. Ketika dia 40 tahun ya kurang lebih dalam pendidikan di istana, nyaman kehidupan Musa. Tapi dia tahu DP identitas diri. Kita ini orang Israel. Kita hidup senang di dalam istana. Mari kita saudara-saudara hidup menderita kerja paksa di luar. Sebagai orang sebangsa sakit dia pe hati. Iris-iris dia lihat orang, oh Tuhan siksa dorang. Tindakan apa yang dilakukan Musa? Dia keluar dari dia pe zona nyaman untuk menyaksikan apa yang dialami oleh saudara-saudaranya. Pas dia pe keluar, aduh. Orang Mesir aja pukul tapi saudara, oh tunggu. Ya lia-lia, odonya ada orang lia. Apa ngapunya? Dia semati tuh orang Mesir. Dia kubur babadiang. Orang mungkin mau bilang betul dia kasih yang babela. Tetapi apa yang betul for orang belum tentu betul di mata Tuhan. Sama dengan tong dia bilang Kang, barang busu biar mau sembunyi tetap mau dapat tahu. Terbukti ketika dia besok dia keluar dia lihat, aduh kayak orang dan orang tarik itu soba kalai. Maksud hati Musa mau melerai. Ya kalau orang lihat memang so ada terjadi percakapan sampai Musa so tahu ngana tuh salah, kenapa ngana pukul pada dia. Orang yang bersalah bilang begini, kenapa siapa yang pilih ngana jadi hakim? Nah kira tadi tahu ngana bunuh tuh orang Mesir kalamaring. Suka itu kalau sampai raja dapat tahu. Apa yang dia sembunyikan ternyata ada orang lihat. Orang yang dia pikir akan juga membela dia karena orang sama-sama orang Israel. Musa bilang, aduh, dah musur dalam salimut. Tak kojokan Musa. Paling Musa bilang, aduh ini kalau sampai Firaun dapat tahu habis kita. Musa lari ke tanah Midian. Saudara-saudara, perginya Musa ke tanah Midian, ini juga bagian dari rancangan Tuhan untuk mendidik dia. Tuhan mau menempa kehidupan, sama kita bilang tadi. Apa tuh betulnya menurut orang belum tentu benar dalam pandangan Allah. Karena apapun itu Allah tidak menghendaki orang melakukan sesuatu di luar kehendak Allah. Allah tidak menghendaki Musa membunuh orang Mesir itu. Musa bertindak di luar kehendak Allah. Mengikuti keinginan hatinya sendiri. Sehingga Musa menghadapi kehidupan yang keras. Coba orang bayangkan. So biasa tinggal di istana. Orang dilayani makan sadap tidur sadap. Kong larinya bawa apa-apa. Pasti orang akan siksa. Orang semua piknik saja. Ya, satu peleton itu cuma makanan semua. Supaya orang terjamin di pantai. Kalau tong mau pergi pantai. Bayangkan Musa melakukan pengembaraan. Lari. Pasti juga dapat dibayangkan. Katakan sampai di sana dia so duduk merenung, ya, sampai pada akhirnya pertolongan Tuhan datang baginya. Dikatakan memang pertolong Tuhan ketika menolong Musa nyak tanggung-tanggung Tuhan dah tolong. Musa duduk, dia baku dapat akhirnya di tanah Midian, dia dapat istri, dia dapat bapak mantu, dia dapat anak. Kehidupan Musa menjadi indah kembali setelah dia mendapat keluarga. Selesai belum? Karena
4 tahun kurang lebih lamanya Musa berada di tanah Midian. So lama, so tua, 80 tadi keluar dari Mesir, tambah 40 tahun di Midian. Lama. So lansia Musa. Bayangkan, usia 80 tahun sekarang tentu beda dengan dulu. Usia 80 tahun Musa dapat perintah oleh Allah kembali ngana ke Mesir. Ingat apa saudara-saudara yang masih ada di Mesir. Memang kalau mau baca kok bingung-bingung. Raja Mesir hampir saja dompet nama Firaun. Firaun 1, Firaun 2, Firaun 3. Mati tuh Firaun tuh jahat sekali tuh waktu itu. Hingga Musa balik ulang 80 tahun dia balik ulang ke Mesir. Tuhan dah ubah di kehidupan. Tuhan ubah dia, Tuhan tempa dia. Ketika dia siap dipakai, Tuhan backing dia balik. Musa yang dulu masih ikuti dia pe kehendak hati. Kalau tak bilang bunuh, tak pukul, tak pukul. Di Midian dia ditempa. Akhirnya dia balik. Ketika dia ada di Mesir, dia mendengarkan suara Tuhan. Apa Tuhan suruh? Itu dia backing. Biar pada awalnya dia sendiri, Tuhan dong mau percaya kalau kita mau bilang, dong mau dengar kita. Tetapi Tuhan bilang, pergi dengar suara Tuhan, backing apa Tuhan dah bilang. Selebihnya Tuhan yang akan bertindak. Dan itu yang dilakukan oleh Musa. Dia mendengarkan. Mentalnya diubah, ya. Tadi mental kekerasan menjadi melayani. Musa siap dipakai untuk melayani. Ketika melayani dengan sungguh, memberi segenap kehidupannya, dipakai Tuhan. 40 tahun keluar, 40 tahun kemudian balik, 80. Kong tambah 40 tahun dia dalam perjalanan menuju tanah perjanjian. Tu Amos ya. 120 tahun is dead. Musa. Memang lama. Tetapi itu Tuhan. Apa yang hendak orang renungkan? Apa yang hendak orang ambil lewat bagian firman Tuhan ini? Pertama, orang ingat Tuhan punya otoritas penuh dalam hidup kita. Kalau Tuhan mau pakai, Tuhan mau arahkan, buka hati, buka telinga kita untuk mendengar setiap seruan, panggilan dan tuntunan Tuhan dalam hidup. Jangan mengeraskan hati. Jangan melawan kehendak Tuhan. Maka orang akan menikmati damai sejahtera. Itu yang pertama. Kedua, hal positif yang orang mulai lihat dari Musa. Keinginan untuk membantu sesama. Musa sebenarnya, rupa dengan pendeta bilang tadi, dia melakukan sesuatu yang benar tapi dengan cara yang salah. Sesuatu yang benar dengan cara yang salah, dia hasil tetap salah. Martorang sudah jolia tuh pembunuhan. Pele dulu tuh pembunuhan itu. Torang lihat. Tuh hati Musa yang tergerak untuk menolong sesama. Keterpanggilan untuk menolong sesama. Siapakah sesama kita manusia? Kalau kisah orang Samaria yang murah hati, nak pandang suku agama ras, toh, tetapi menolong karena keterpanggilan, menolong sesama. Kalau orang Manado bilang, torang semua basudara. Berarti keterpanggilan untuk membantu siapa saja. Istilahnya, masa tereen torang semua pi bantu tuh orang yang ada di mana setau ke sana, tuh torang pe tetangga, torang pe kolom, torang pe jemaat, so dalam kesusahan, dalam penderitaan, kong torangnya ndak tergerak untuk membantu. Ya puji Tuhan. Dan melewati nih gumul-gumul ini di tengah pandemi COVID-19, kalau mau cross check banyak sekali orang tuh so susah, so siksa. Marbai juga siang torang masih baku-baku sayang, masih baku-baku tongka.
Dengar juga kemari ada yang isoman, ada torang mau bantu. Bapak Ibu saudara-saudara, paling tidak kalau torangnya nak dapat membantu secara materi, bantulah mereka dengan doa. Dan bantulah mereka dengan support. Dorongan demi dorongan jang torang tola kong sejatuh. Baking dorang pe imun turung kotong cerita-cerita jahat. Tuh, karena kalaupun dorang terpapar ke siang, bukan juga dong pe mau. Mungkin dong tapi kerja kong kena. Kecuali kong mangkuak mau wuri-wuri leks di jalan buka-buka masker, ya salah sendiri. So tahu banyak orang piba tengah-tengah di situ buka-buka masker, dah pakai marse di dagu. Itu kan soalnya pakai ini. Mereka tuh kalau di saat dia kerja, di saat dia beraktivitas, ya, orang kan tahu kalau OTG. Kaki yang kita bonceng, ojek, konta so bonceng yang ini OTG, oh ampun, tinena mau nyaku. Ya, kalau kita kasih yang bajual ikan, kita bajual ini, orang ya. Pokoknya, mari orang saling membantu satu dengan yang lain. Sedangkan dorang bilang orang berbeda jang bakalai, apalagi torang deng torang. Jang jabaku salah. Ini pesan firman yang hendak disampaikan bagi kita. Memang susah jaba atur hati, mar Tuhan mampu mengubah hati kita. Tuhan yang mampu mau ubah tong pe hidup. Cuma Tuhan yang memiliki otoritas penuh dalam torang pe kehidupan. Percayakan torang pe hidup, Tuhan sanggup mengubah. Tong dengar tuh, sedangkan siang Tuhan mampu rubah jadi malam, malam Tuhan rubah jadi siang. Berarti Tuhan sanggup mengubah penderitaan kita menjadi sukacita. Cara Tuhan ada proses. Musa pe proses 40 tahun. Tuhan memproses kehidupan kita menurut waktu Tuhan. Marco torang pegang prinsip indah Tuhan mau backing pat orang, maka orang akan mampu melewati itu semua. Ya pendeta aja baca dong dia bilang, kalau so mampu melewati badai, jangan menangis karena gerimis. Orang percaya mau gerimis, mau badai, mau tsunami, kalau Tuhan bersama dengan kita, Tuhan pasti menolong kita. Kuatkan dan teguhkanlah kehidupan kita semua Bapak Ibu Saudara-saudara. Karena torang ada di dunia yang sama, torang punya Tuhan yang sama, dan Tuhan yang tidak pernah pilih kasih. Tuhan menyatakan berkatnya untuk semua orang. Ketika kita hidup dalam kesetiaan ketaatan, mengubah hati kita untuk senantiasa terarah kepada Tuhan dalam segala situasi dan kondisi kehidupan kita. Jaga jarak dengan sesama, torang boleh berjauh. Mar jaga jarak dengan Tuhan torang badekat. Datang di gereja torang terbatas, mar buba ibadah basambayang pa Tuhan, nyanda ada yang dapat membatasi kita. Signal boleh besae, mar bacarita dengan Tuhan nyak pernah putus. Tuhan nyak pernah tolak torang pedoa. Tuhan selalu dengar. Setiap kali tong panggil Tuhan, nyak pernah telepon yang Anda tuju tidak dapat dihubungi. Kalau torang telepon Tuhan, Dia mau menyau, telepon yang Anda tuju sedang menuju Anda. Itu yang torang percaya karena Tuhan ada bersama dengan kita. Tuhan memberkati kita semua sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, kita mendengarkan pembacaan sampul syukur. Saudara-saudara, Bapak Ibu jemaat sekalian, kami akan membacakan sampul-sampul yang masuk dalam ibadah saat ini. Yang pertama, sampul persepuluhan dari Jemaat Kolom 1, keluarga Puak Dipan bulan Juli Rp100.000, bulan Agustus Rp100.000. Dari keluarga Pinontoan Mais bulan Juli Rp50.000, bulan Agustus Rp50.000. Dari keluarga di Penengangi bulan Agustus Rp100.000. Selanjutnya dari Jemaat Kolom 3, keluarga Kamagi Lincewas bulan Juni Rp25.000. Dari keluarga Worotikan
Lumewan bulan Juni Rp25.000 dan bulan Juli Rp50.000. Dari keluarga Dotulong Rumagit bulan Juli Rp100.000. Keluarga Mangkei Hussein bulan Juli Rp10.000. Selanjutnya jemaat kolom 4 dari Ibu Lena Tilung bulan Agustus Rp50.000. Dari Bapak Reki Singal bulan Juni Rp100.000 dan bulan Juli Rp100.000. Keluarga Pangemanan Maramis bulan Juni Rp50.000, bulan Juli Rp50.000. Dari Ibu Santi Pongo bulan Juni Rp25.000 dan bulan Juli Rp25.000. Dari Ibu Angel Polii bulan Juli Rp50.000, bulan Agustus Rp50.000. Selanjutnya jemaat kolom 5 dari keluarga Item Tambani bulan Juli Rp20.000. Keluarga Supit Rumondor bulan Juli Rp25.000. Keluarga Pinontoan Tendean bulan Agustus Rp50.000. Dari Ibu Reni Item bulan Juli Rp50.000. Dari keluarga Rondonubu Mongdong bulan Agustus Rp550.000. Bulan Juli dan bulan Agustus Rp50.000. Jemaat kolom 8 keluarga Tangkuman Pinontoan bulan Juli Rp50.000. Jemaat kolom 9 keluarga Moningka Rumambi bulan Agustus Rp200.000. Dari saudara Teofani Moningka bulan Agustus Rp100.000. Dari keluarga Ngangi Rumambi bulan Juli Rp100.000, bulan Agustus Rp100.000. Keluarga Kasukare Berhimpong bulan Juni Rp50.000, bulan Juli Rp50.000. Jemaat kolom 10 keluarga Tamamengka Balantukang bulan Juni Rp50.000, bulan Juli Rp50.000. Dari Ibu Morin Supit bulan Juli Rp250.000, bulan Agustus Rp250.000. Dari keluarga Moniung Katuuk bulan Juni dan Juni Rp50.000, Juli Rp50.000. Keluarga Katuk Pratiwi kolom 11 bulan Juli Rp100.000. Kolom 12 keluarga Kaunangangi bulan Juli Rp50.000. Keluarga Sibi Rondonuwu bulan Juli Rp50.000. Keluarga Rumagit Dalawir bulan Juli Rp50.000. Keluarga Kaunang Komentas bulan Juli Rp25.000 dan bulan Agustus Rp25.000. Keluarga Mantiri Katuuk bulan Juli Rp100.000 dan bulan Agustus Rp100.000. Dari Ibu Mary Turangan bulan Juli Rp10.000. Keluarga Mambu Katuuk bulan Juli Rp200.000 dan bulan Agustus Rp200.000. Dari Ibu Yeti Rondonubu bulan Juli Rp25.000 dan bulan Agustus Rp25.000. Dari kolom 13 keluarga Tidayo Rotikan bulan Juli Rp100.000. Dari keluarga Kelung Mononimbar bulan Agustus Rp600.000. Kolom 14 keluarga Banti Payung bulan Juli Rp50.000. Dari keluarga Ibu Silviana Rumagit bulan Juli Rp100.000. Dari saudara Ceni Kabaikan bulan Juli kolom 14 Rp50.000. Selanjutnya sampul ulang tahun kelahiran dari adik Aurelia Pua, keluarga Pua Dipan kolom 1 Rp100.000.
Dari Ibu Sonia Heni Rotikan, keluarga Dewi Rotikan, kolom 13, Rp100.000. Selanjutnya sampul ulang tahun pernikahan dari keluarga Kato Pratiwi, kolom 11, Rp100.000. Dari keluarga Dotulong Sampelan, kolom 11, Rp300.000. Dan dari keluarga Santi Sibi, kolom 12, Rp100.000. Sampul ucapan syukur atas berkat Tuhan dari Saudara Fernando Kaunang, kolom 4, Rp100.000. Selanjutnya sampul untuk pembangunan gereja diperuntukkan untuk pembayaran tukang bulan Agustus 2021 dari keluarga Kamagi Tangka sebesar Rp10.050.000. Selanjutnya sampul pengucapan syukur yang masuk dalam ibadah saat ini. Kolom 1, 1 sampul Rp50.000. Kolom 3, 3 sampul Rp120.000. Kolom 5, 3 sampul Rp95.000. Kolom 8, 3 sampul Rp125.000. Kolom 10, 11 sampul Rp425.000. Kolom 11, 4 sampul Rp400.000. Kolom 12, 6 sampul Rp210.000. Dan kolom 13, 1 sampul Rp100.000. Bapak Ibu jemaat sekalian, demikian sampul-sampul yang masuk dalam ibadah ini, baik sampul persepuluhan, sampul ulang tahun kelahiran, pernikahan, sampul syukur, dan sampul pembangunan gereja. Atas nama Badan Pekerja Pelayanan Khusus menyampaikan terima kasih kepada jemaat yang sudah memberikan sampul-sampul ucapan syukur ini. Tuhan membalas berkat dalam kehidupan kita semua. Sekali lagi, terima kasih. Saudara-saudara, marilah kita mempersembahkan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Sambil memberi, kita menyanyi padamu Tuhan dan Allahku. Jemaat Tuhan, di saat ini kita akan doakan persembahan, mari kita berdoa. Bersukacita bersyukur kami sepanjang minggu-minggu yang berlalu, kami boleh bekerja, melaksanakan aktivitas, dan dari dalamnya kami meraih berkat-berkat Tuhan. Saat ini Tuhan menjawab akan segala kebaikan kami. Baik mengucapkan syukur, sampul pribadi dan sampul syukur lainnya. Dan di saat ini juga kami sudah membawa persembahan lewat kotak persembahan, lewat maupun kami yang ada di rumah gereja. Kami percaya itu semua di hari ini. Dan kami mohon Tuhan biar Engkau akan mengembalikan berkat-berkat yang terindah bagi kami semua yang sudah memberikan persembahan di saat ini. Dan kami juga memohon kepadamu biar Engkau akan memberikan kami hikmat dan kebijaksanaan untuk mengolah setiap persembahan ini. Dan juga berikan kami hikmat untuk mempersembahkan seantero kehidupan kami sebagai persembahan yang hidup dan yang berkenan kepadamu. Ini doa kami Bapa dalam nama Tuhan Yesus.
Jemaat sekalian, kita yang pertama, baik ibadah di rumah maupun pelayan khusus yang berada di rumah gereja, kami akan bacakan untuk pelayanan ibadah hari Minggu tanggal 21 Agustus 2021, mengingat masih dalam situasi pandemi COVID-19. Oleh sebab itu, ibadah di rumah gereja, di gedung gereja masih dilaksanakan dalam ibadah dikhususkan pelayan khusus, dan Bapak Ibu Jemaat, saudara-saudara dari kolom 1 sampai kolom 14 beribadah di rumah masing-masing lewat ibadah live streaming Facebook Sentrum Tatelu Warukapas. Selanjutnya ibadah kolom masih seperti biasa beribadah di rumah masing-masing. Selanjutnya Bapak Ibu, untuk diinformasikan pada pelayan khusus bahwa pada hari Selasa akan dilaksanakan yang pertama rapat badan pekerja Majelis Jemaat dilaksanakan jam 17.00. Selanjutnya sidang Majelis Jemaat dilaksanakan pada jam 19.00. Diundang tentunya kepada seluruh badan pekerja, demikian dilanjutkan dengan sidang Majelis Jemaat, diundang kepada seluruh pelayan khusus untuk hadir dalam pelaksanaan rapat dan sidang Majelis Jemaat yang dilaksanakan di rumah gereja sekali lagi pada hari Selasa 17 Agustus 2021. Selanjutnya tentunya Bapak Ibu, badan pekerja Majelis Jemaat menyampaikan terima kasih atas janji-janji iman jemaat yang telah dipersembahkan untuk menopang pelayanan dan pembangunan gereja, sambil tetap menanti janji-janji iman dari jemaat dalam berbagai bentuk untuk kebutuhan pelayanan dan pembangunan gereja, sehingga roda pelayanan dan pembangunan di jemaat boleh berjalan dan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Selanjutnya dalam ibadah saat ini tentunya disampaikan terima kasih kepada semua jemaat yang boleh terlibat, jemaat kolom 1 sampai dengan kolom 14 yang beribadah di rumah masing-masing. Disampaikan terima kasih untuk kehadiran kita pelayan khusus yang beribadah di rumah gereja, dan disampaikan terima kasih kepada semua perangkat pelayanan yang bertugas dalam ibadah ini, tim multimedia, keyboardis, singers, dan secara khusus tentunya disampaikan terima kasih kepada Kadim yang melayani dalam ibadah saat ini, Ibu Pendeta Yunike Tuege MTH, Nyonya Pangau. Tuhan memberkati Ibu Pendeta dalam tugas pelayanan, demikian juga dalam kehidupan keluarga. Dan kepada jemaat sekalian, kita tetap menjaga protokol kesehatan dimanapun kita berada, dan selamat kita melewati sepanjang hari Minggu ini. Tuhan memberkati, dan minta maaf untuk informasi sidang Majelis Jemaat hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021, dan ibadah dilanjutkan. Bapak Ibu, saudara-saudaraku, kita akan menutup rangkaian ibadah kita di saat ini. Diundang kita semua untuk berdiri sebagai nyanyian penutup NKB nomor 195, Kendati Hidupku Tentram.
kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Demikianlah ibadah kita telah selesai. Selamat hari Minggu buat kita semua, buat saudara-saudara jemaat yang ada di rumah. Tuhan Yesus menyertai, memberkati, melindungi, dan memulihkan keadaan kita. Terima kasih, Tuhan memberkati.